Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ukuran letak. Ya, sebelumnya tentang ukuran pemusatan, mudah-mudahan sudah kalian pahami, gitu ya. Iya, tujuan pembelajaran, ya, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran letak. Ya, ada yang disebut dengan kuartil, median, desil, dan persentil, dan menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, kemudian contoh permasalahan seperti apa yang berhubungan dengan ukuran letak? Nah, saya yakin kalian pasti sering ya mendengar permasalahan seperti ini, misalkan dari hasil tes penerimaan karyawan di suatu perusahaan, misalkan akan diambil 25% nilai yang tertinggi. Berapakah batas nilai terkecil yang akan diambil? Ya. Nah, saya yakin pasti kalian sering ya mendengarkan permasalahan seperti ini, misalkan dalam penerimaan siswa baru juga ada yang disebut dengan istilah passing grade, begitu kan? Nah, permasalahan seperti ini ya berhubungan dengan ukuran letak, ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan ukuran letak itu sendiri? Nah, ukuran letak yaitu ukuran, yang membagi sekumpulan data yang berurutan, jangan lupa yang berurutan, menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, ukuran letak yang pertama sebenarnya sudah kalian, pahami di pertemuan, sebelumnya ya, di ukuran pemusatan, yaitu yang disebut dengan median. Saya yakin ini sudah paham semuanya median ya. Jadi kalau median itu membagi data menjadi 2 bagian, begitu kan? Nah, lalu sekarang kuartil. Kalau kuartil ya membagi data menjadi 4 bagian, ya. Nah, kalau desil menjadi 10 bagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian. Nah, itu beberapa ukuran letak yang akan kita bahas, ya. Nah, untuk median sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan sudah kalian coba latihan soalnya dan sudah kalian pahami, begitu ya? Kemudian yang kedua adalah kuartil. Nah, untuk pembahasannya kita bagi dua, ya. Yang pertama data tunggal dulu, ya. Nah, untuk kuartil, ya, jadi kumpulan yang terurut, ya, datanya terurut, dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kita ketahui misalkan ini ada kumpulan data yang sudah diurutkan, ya. Nah, kemudian kalau kita bagi dua dulu ya, kita bagi dua, berarti ke kiri 50%, ke kanan 5%, 50% ya, maka ada yang disebut dengan nilai tengah atau yang disebut dengan median atau Q2 atau kuartil tengah. Nah, kemudian yang 50% ke kiri kita bagi dua lagi, ya. Maka ada data yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1. Kemudian data yang 50% ke kanannya kita bagi dua lagi. Nah, maka ada yang disebut dengan kuartil atas atau Q3. Ya, jadi data tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Ya, bagian yang pertama 25%-nya, ya, kemudian ini 25%-nya lagi, ini 25%-nya lagi, ini 25%-nya lagi, ya. Jadi ada nilai yang disebut dengan kuartil, ya. Membagi data menjadi 4 bagian, ya. Nah, itu yang disebut dengan kuartil di data tunggal, ya. Nah, contohnya, tentukan kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, ya sama aja. Ini datanya, ya. Nah, kita lihat ini datanya belum berurutan, ya. Ini maksudnya koma ya. Datanya belum disusun ya, jadi kita susun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data, ya. Nah, datanya ganjil, berarti kalau kita bagi dua dulu, pasti ada satu data yang ada di tengah, ya. Nah, berarti ini Q2-nya adalah 5,
Nah, sekarang kita ambil data yang ke kiri kan ada 3, bagi 2 lagi. Nah, berarti ada yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1. Nah, berarti Q1-nya adalah 2, sedangkan ke kanannya ada 3 data lagi, bagi 2 lagi. Berarti 8 ini adalah Q3. Maka kita simpulkan berarti Q1-nya adalah 2, Q2-nya adalah 5, dan Q3-nya adalah 8. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas di data tunggal. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini juga ya kita akan mencari Q1, Q2, Q3. Datanya kita susun dulu ya, datanya kita susun dulu. Nah, kemudian setelah tersusun bagi 2 data tersebut, bagi 2. Ini kebetulan ganjil. Jadi ada satu data yang ada di tengah-tengah. Ini adalah mediannya. Berarti Q2-nya adalah 13 ya. Nah, kemudian data yang ke kirinya ya, data yang ke kirinya ini ada 6 data ya. Nah, kalau 6 data kita bagi 2, ya berarti ini pasti ada 2 data yang di tengah-tengah ya. Data yang kedua-duanya ini ya, 11 dan 12 bagi 2 lagi ya. Jumlahkan lalu bagi 2. Maka didapatkan kuartil bawahnya adalah 11,5. Kemudian data yang ke kanannya lagi, ini juga sama ada 6 data lagi ya. Kita bagi 2 lagi, maka 2 data yang di tengah kita ambil, berarti 15 ditambah 16 bagi 2. Ya, maka didapatkan 15,5. Berarti kita simpulkan, Q1-nya 11,5, Q2-nya 13, dan Q3-nya adalah 15,5. Nah, itu cara mencari kuartil di data tunggal. Ya. Nah, sekarang yang berkaitan dengan kuartil ada istilah yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Nah, lalu apa saja yang disebut dengan statistik 5 serangkai? Ya, ada data terkecil, ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, ada kuartil atas, ada apa ini? Nilai yang terbesar, ya. Kemudian biasanya dibuatkan bagan seperti ini, ya. Ada kotak seperti ini. Q1 ini Q2, Q3 ini nilai terkecil dan ini adalah nilai yang terbesar. Ya, itulah yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana kalau datanya berkelompok? Ya. Nah, kalau datanya berkelompok, kita gunakan rumus QI. Ini tergantung kebutuhannya. Kalau yang diminta misalkan 1, berarti Q1. Sama dengan LI, ini ada tepi bawah kelas ke I ya, ditambah. Ini boleh interval, boleh panjang kelas. P dikali I/4N, N adalah banyaknya data, sedangkan FI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang bersangkutan, dibagi dengan frekuensi kelas yang bersangkutan. I-nya tergantung yang ditanyakan. Bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3. Ya, untuk lebih jelasnya, kita coba contohnya. Diketahui daftar distribusi frekuensi seperti ini, ya, jumlah semuanya atau sigma F-nya adalah 50. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari Q1 dan Q3. Untuk mencari Q2, karena sudah bisa ya di pertemuan sebelumnya. Kita cari Q1 dan Q3. Berarti I-nya 1 dan I-nya adalah 3. Sekarang kita cari dulu letak data ke-1 ada di kelas mana. Gitu kan? Nah, sekarang 50, seperempatnya dari 50 ya. Seperempatnya dari 50 adalah 12,5. Berarti kita harus mencari data yang ke-12,5 itu di mana. Nah, berarti kita buatkan dulu kolom frekuensi kumulatifnya. Boleh F besar, boleh juga FK. Kita buatkan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengannya, ya. Berarti kita jumlah-jumlahkan kan, 4, 4 tambah 6, 10, tambah 9, 19, tambah 14, 33, dan seterusnya. Nah, sampai kelas kedua baru 10 data. Sekarang kita akan mencari di data yang ke-12,5. Berarti data yang ke-12,5 ada di kelas ketiga. Nah, ini udah dikasih tanda ya. Kelas ketiga berarti ini adalah letak Q1. Ya.
Nah, berarti kalau kita sudah dapatkan letak Q1, maka kita dapatkan L1-nya berarti 40,5. Panjang kelas atau interval kelasnya adalah 5, seperempat N berarti 12,5 dikurangi data sebelumnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya ini berarti 10. Pindahkan ke sini 10. Dan frekuensi kelasnya, kelas Q1 adalah 9, yang ini. Ya, berarti per 9. Tinggal kalian hitung ya. Maka didapatkan hasilnya adalah 41,89. Ya, ini hati-hati dalam perhitungannya. Ini kalikan dulu ya. Ini kalikan dulu ya. Baru ditambah dengan 40,5. Lalu sekarang Q3. Kelas Q3 ya. Kelas ketiga berarti kita cari dulu 3/4-nya ya. 3/4-nya dari 50. Berarti 37,5. Sampai sini baru 33. Iya, data yang ke-37,5 berarti ada di kelas kelima. Ini yang diberi tanda ya. Berarti ambil tepi bawahnya 50,5. Intervalnya 5. 3/4 kali 50, 37,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya berarti yang ini, berarti 33, gitu kan? Frekuensinya 10/10. Tinggal kita hitung, 50,5 tambah 5 dikali 4,5/10, ya. Maka didapatkan hasilnya adalah 52,75. Iya, betul ya? Seperti itu cara mencari Q1 dan Q3. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, lalu sekarang ukuran letak berikutnya adalah desil, berarti menjadi 10 bagian yang sama. Ini rumusnya hampir sama, ya. DI, desil ke 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Ya, tepi bawahnya. Nah, ini berarti I per 10, karena membagi data menjadi 10 bagian. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini per frekuensi kelas sebelumnya, ya. Kalau kalian sudah bisa menghitung median, sudah bisa menghitung kuartil, pasti bisa juga menghitung desil. Caranya sama aja ya. Nah, contohnya desil ketiga dan desil ke-8. Kita cari dulu di mana letaknya. 3/10, gitu kan? Kali 50, ya. Berarti 15. Data yang ke-15 ada di mana? Sampai sini baru 10 kan? Berarti data yang ke-15 ada di kelas ketiga. Tuh, sama aja ya. Tapi bawahnya kita ambil. Berarti 40,5. 3/10 kali 50 adalah 15. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 10. Frekuensinya adalah 9. Tinggal dikalikan. Ya, masukkan ya. Berarti sama dengan 43,28. Desil ke-8. Cari lagi letaknya. 8/10 kali 50. Oh, berarti 40. Di mana letak data yang ke-40? Sampai sini baru 33. Oh, berarti di kelas ke-5. Ambil tepi bawahnya. 50,5. Gitu kan? Ambil frekuensi kumulatif sebelumnya. 33. Frekuensinya 10. Tinggal dihitung. Didapatkan hasilnya 54. Ya? Iya, bisa desil, pasti bisa juga persentil. Hanya bedanya, kalau desil per 10, kalau persentil per 100. Ya. Jadi intinya, cara menghitung ukuran letak data berkelompok dari median per 2, kuartil per 4, desil per 10, persentil per 100. Cara perhitungannya sama. Jelas ya? Iya. Nah, ini ada beberapa soal yang berkaitan dengan ukuran letak yang harus kalian kerjakan. Ya, ada 3 soal. Ya, silakan kalian coba latihan soalnya. Seperti biasa, kalau sudah selesai, silakan kalian kirimkan di Google Classroom, gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat mengerjakan latihan soal. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.